Hai, kita ketemu lagi di Spotline. Dengan saya Algin. Kali ini saya akan membahas tentang cloud game di tahun 2022 ini. Beberapa tahun terakhir, istilah cloud gaming mulai merebak di kalangan komunitas gamer. Tidak terkecuali di Indonesia. Namun, masih banyak yang belum tahu apa itu cloud gaming, meskipun hal ini sudah menjadi suatu teknologi baru yang akan mengubah cara seseorang bermain game. Hanya dengan bermodal satu buah hardware dan koneksi internet saja, kamu sudah bisa menikmati sebuah game. Hardware yang digunakan bisa berupa smartphone, PC, konsol hingga smart TV dengan spesifikasi rendah. Tapi sayangnya untuk menikmati layanan cloud gaming, ada biaya yang harus dikeluarkan. Beberapa platform yang menyediakannya, mematok biaya berlangganan yang berbeda-beda. Akan tetapi kehadiran cloud gaming ini, bisa menjadi pilihan bagi kalian yang ingin bermain game namun tidak memiliki hardware dengan spesifikasi yang tinggi. Apa itu cloud gaming? Cloud gaming sebenarnya merupakan pengembangan dari teknologi cloud computing, yang sebelumnya sudah familiar di kalangan pegiat IT. Cloud gaming merupakan teknologi yang memungkinkan kalian bermain game tanpa perlu memiliki hardware khusus. Gampangnya, cloud gaming bisa disamakan dengan streaming video. Contohnya seperti menonton YouTube, kita tidak perlu mendownload videonya untuk bisa menonton, karena selama terhubung dengan internet maka video bisa diputar. Jadi ketika kita mengakses layanan ini, maka komputer server akan menjalankan game yang dipilih. Sehingga tidak perlu komputer atau perangkat Android dengan spesifikasi yang terlalu tinggi. Pada layar komputer kalian, akan ditampilkan langsung gameplay seperti layaknya di game yang terpasang dalam komputer sendiri. Kalian bisa langsung bermain game seperti biasa baik memakai mouse, keyboard, ataupun joystick. Untuk bermain game melalui cloud gaming, kalian tidak perlu mendownload dan menginstal game di komputer kalian sendiri, karena di sanalah game akan dijalankan. Kalian bisa bermain game dari manapun, asalkan terkoneksi dengan internet. Layaknya streaming video, kunci agar gameplay lancar terletak pada koneksi internetnya. Layanan ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi kalian yang tidak memiliki hardware dengan spesifikasi tinggi untuk bermain game. Sejarah cloud gaming. Cloud gaming pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000 oleh G-Cluster di Electronic Entertainment Expo atau biasa disebut E3. Pada waktu itu, G-Cluster menyediakan layanan cloud gaming dengan memanfaatkan teknologi Wi-Fi. Perkembangannya bisa dibilang tidak begitu cepat, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk bisa dikenalkan ke publik. Developer video game yang cukup terkenal, yaitu Crytek kemudian melakukan pengembangan sistem cloud gaming yang dimulai pada tahun 2005 yang ditujukan untuk game Crysis. Namun sayangnya, akibat ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang kurang, membuat pengembangan dihentikan pada tahun 2007 silam. Perkembangan besar terjadi mulai tahun 2010, di mana OnLive diperkenalkan ke publik secara resmi. OnLive dikembangkan oleh perusahaan Rearden. Dan untuk mengaksesnya, pengguna memerlukan perangkat komputer baik Mac atau Windows yang memakai prosesor Intel. Pengguna juga bisa menghubungkan dengan televisi memakai OnLive Microconsole. Terdapat beberapa perusahaan video game yang mendukung platform ini seperti Epic, Atari, EA, Ubisoft dan yang lainnya. Pada tahun 2015, Sony Computer Entertainment resmi menjadi pemilik hak paten OnLive. Beberapa perusahaan teknologi juga meramaikan terobosan baru ini dengan meluncurkan proyek masing-masing. Perusahaan tersebut diantaranya adalah SFR, Nvidia, Google, hingga Microsoft. Saat ini, penyedia cloud gaming bisa dikatakan berkembang pesat, bahkan sudah banyak tersedia di Asia. Platform cloud gaming. Kali ini kita akan membahas beberapa platform penyedia cloud gaming, yang memiliki layanan bagus. Kalian bisa mencobanya untuk menikmati sebuah game dengan sensasi baru. Yang pertama adalah Google Stadia, PlayStation Now, GeForce Now, Xbox Game Pass, Shadow, Skygrid, dan masih banyak lainnya. Biaya berlangganan.
Layanan cloud gaming memang tersedia dalam bentuk langganan, sehingga pemain perlu membayar setiap bulannya untuk terus bisa bermain. Kalian perlu mengetahui biaya berlangganan dari setiap layanan yang ada saat ini. Contohnya seperti Shadow, layanan cloud gaming dari Blade SAS ini menyediakan paket berlangganan bulanan sebesar Rp168.000 per bulannya. Pemain bisa menggunakan berbagai perangkat seperti Windows, macOS, iOS, Android dan Linux. Sementara GeForce Now dibanderol lebih murah, hanya Rp70.000 per bulan saja. Berbagai jenis game bisa dimainkan melalui perangkat Mac, PC maupun Android. Untuk Google Stadia menyediakan fasilitas trial untuk penggunaannya. Namun setelah masa trial berakhir, pengguna bisa berlangganan dengan harga Rp140.000 per bulannya. Pemain bisa mendapatkan akses juga game gratis dengan Stadia Pro. Dan harga yang sama juga diterapkan oleh Sony pada PlayStation Now yakni Rp140.000 per bulan. Sementara jika ingin berlangganan 3 bulan, biayanya menjadi Rp350.000 dan Rp840.000 untuk per tahunnya. Kelebihan dan kekurangan. Dengan pemanfaatan teknologi yang baik ini, membuat banyak keuntungan yang akan didapat dari cloud gaming. Di sisi lain, ada juga kekurangan yang membuat orang berpikir ulang untuk berlangganan cloud gaming itu sendiri. Oke, kita bahas dulu untuk keuntungan dari cloud gaming. Dengan menggunakan cloud gaming, pemain tidak perlu memiliki perangkat dengan spesifikasi tinggi. Hanya dengan komputer yang biasa digunakan sehari-hari sudah bisa bermain game yang berat seperti Dota 2. Selain itu, layanan ini juga tersedia untuk beberapa jenis perangkat, mulai dari Mac, Windows, Android, iOS, hingga konsol. Pemain juga bisa bermain melalui Smart TV yang memiliki layar lebih lebar. Jika biasanya harus mendownload game dahulu sebelum bermain, dengan cloud gaming bisa bermain tanpa perlu menunggu instalasi yang lama. Dan untuk kekurangan cloud gaming itu sendiri, adalah pemain mungkin akan menemui gameplay dengan resolusi rendah. Hal ini disebabkan karena koneksi internetnya yang tidak sesuai standar atau gangguan. Kelancaran dalam bermain sangat dipengaruhi kualitas jaringan yang dipakai. Layanan ini juga memerlukan bandwidth yang tinggi dan kuota yang besar, untuk itu lebih baik memakai provider internet yang unlimited agar tidak boros. Terkadang, ketika koneksi internet kurang stabil bisa membuat responnya lambat. Jadi ketika pemain sudah melakukan kontrol, pada gameplay masih belum bergerak. Kesimpulan yang dapat diambil, untuk cloud gaming disinyalir bakal menjadi terobosan baru dalam industri game. Permasalahan kualitas perangkat bisa teratasi dengan layanan ini. Game berat pun bisa dimainkan dengan lancar bermodalkan PC atau Android yang berspesifikasi rendah. Apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Pastikan dulu kalian mempunyai koneksi internet yang cepat dan stabil. Demikian video kali ini tentang cloud game di tahun 2022 ini. Jangan like, komen dan subscribe channel ini serta bagikan video ini, agar kita sama-sama belajar teknologi dan otomotif yang sedang tren saat ini. Terima kasih dan salam teknologi.